Setiap apa yang kita sampaikan kepada Allah, setiap apa yang kita ucapkan kepada Allah, itu pasti dijawab. Tetapi jawabannya itu bukan sesuai keinginan kita, sesuai dengan keinginan Allah. Waktunya pun bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan waktu yang Allah inginkan. Yang berkuasa di alam dunia ini siapa? Lalu kenapa kita kok maksa-maksain harus menentukan sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan kita? Ngedoa boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya minta ini. Boleh. Malah Allah menyuruh kita untuk berdoa. Ud'uni astajib. Apapun ungkapkan kepada Allah, katakan kepada Allah, Allah pasti akan menjawab, Allah pasti akan mengabulkan, tetapi pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Walamma kana al-ijtihad fil madmuni kulluhu mazmumun kana bil fi'li kama taqaddama aw bil qawli wa wal isti'jal fi tahsili qabla ibanihi bid-du'a aw bi ghairi asyara ila bidzalika biqauli. Ketika kita mengupayakan sesuatu yang masih tersimpan, ketika kita benar-benar mengupayakan sesuatu yang sifatnya masih madmun, tersimpan, dan semuanya itu adalah tercela. Ingat-ingat lagi, mengupayakan apapun yang sifatnya belum ada, itu bisa menjadi tercela. Karena bil fi'li, baik itu dengan perbuatan, kama taqaddama, au bil qauli, atau dengan ucapan, yaitu dengan doa. Wa huwa al isti'jalu fi tahsilihi qabla ibanihi bid-du'a. Mengupayakan sesuatu yang masih tersimpan dengan ucapan, yaitu seperti pengen segera terjadinya sesuatu belum pada waktunya dengan doa. Nah, itu juga termasuk mazmum, tercela. Kalau ngaji tasawuf tuh begini. Bi, pernah ngedoa? Sering. Ngedoa boleh nggak? Boleh dong. Tapi yang nggak boleh itu adalah kita ngerti juwet nggak? Bersungguh-sungguh, pengen banget sesuatu itu segera terjadi, sampai ngedoa terus ke Allah, ya Allah mudah-mudahan. Pernah nggak seperti itu? Itu belum pada waktunya, tapi kita pengen supaya masak sebelum waktunya. Lapar nih. Contoh aja lah. Masak harusnya 30 menit. Baru 5 menit. Udah nggak tahan tuh. Akhirnya apinya digedein. Biar cepat matang. Ternyata malah jadi kosong. Bener nggak? Itu tercela. Baik dengan perbuatan atau dengan ucapan. Besok mau pengen jalan-jalan ceritanya. Udah ada rencana tuh mau jalan-jalan. Mau ke Dupang. Masih jam 10 malam. Udah siap-siap kan? Bagus, siap-siap. Semuanya juga memang harus dipersiapkan. Tapi ya Allah, mudah-mudahan cepet pagi. Kayaknya lama banget sih malam ini nih. Ngedoa lagi. Nggak usah ngedoa terus. Nanti juga kalau waktunya pagi datang, tinggal tidur, siapin, besok berangkat. Ini belum waktunya ngedoa terus. Itu tuh tercela. Kalau kita ngajinya tasawuf. Kenapa? Karena kita memaksakan sesuatu belum pada waktunya. Segala sesuatu yang belum pada waktunya dipaksa itu nggak enak. Buah mangga masih muda, pengen cepat matang, digimanain tuh? Diobat, dikarbit lah. Kira-kira enakan yang dikarbit atau yang alami? Enakan alami. Kalau dikarbit itu buahnya jadi layu, meskipun matang kelihatannya merah, tapi rasanya beda, nggak enak.
Kadang-kadang malah nggak manis. Hati-hati tuh, beli buah mangga di jalan, merah, tapi pas dimakan kok nggak manis gitu. Berarti belum matang, belum pada waktunya. Ya, al isti'jalu fi syai' kulluhu mazmumun. Ya, kana bil fi'li au bil qawli. Nah, asyara ila dzalika biqaulihi. Nah, ini akan diperkuat dengan penjelasan Syekh Ibnu Athaillah dengan kalimatnya la yakun ta'akhuru amdil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban li asad. Jangan sampai ya tercapainya keinginan, ya, jangan sampai tercapainya suatu keinginan atau belum tercapainya suatu keinginan, jangan sampai belum tercapainya suatu keinginan sementara kita terus-terusan berdoa, itu menjadi penyebab keputusasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai belum tercapainya keinginan-keinginan kita, sementara kita terus-terusan berdoa kepada Allah, itu menjadi sebab putus asa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita saat ini masih berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian ternyata keinginan itu belum dikabul, ya, jangan sampai berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalakal ijabah, karena itu sebenarnya udah disiapin, dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah. Fima yakhtarulaka, di waktu yang sudah Allah tentukan, di waktu yang udah Allah pilih. La fima takhtaru li nafsik, bukan pada waktu yang kamu pilih. Jadi yang menentukan terjadinya sesuatu itu siapa? Allah, bukan kita kan? Allah menentukan. Contohnya, Empi nikah tahun 2025. Kok nggak amin? Oh, kirain nggak mau nikah. Tahun 2025, Allah menentukan Empi nikah dengan si A. Ya. Udah ngedoa tuh berkali-kali, terus ngedoa, ya Allah, saya pengen nikah tahun ini. Ya. Kalau bisa secepatnya lah, udah capek ngejomblo. Hah? Ya Allah, pacar aja nggak punya, gimana caranya saya bisa nikah? Terus ngedoa. Ternyata nggak nikah 2004. Ternyata sama Allah ditentuinya nikahnya tahun 2025. Padahal 2024 itu Empi udah banyak cita-cita tuh. Tahun 2024 nikah, nanti punya anak 2026. Ya, terus bikin rumah dan seterusnya. Memang setiap apa yang kita sampaikan kepada Allah, setiap apa yang kita ucapkan kepada Allah, itu pasti dijawab. Ini harus dicatat. Setiap apapun yang kita sampaikan kepada Allah, itu pasti dikabul, pasti dijawab. Tetapi jawabannya itu bukan sesuai keinginan kita. Sesuai dengan keinginan Allah. Waktunya pun bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan waktu yang Allah inginkan. Fima yakhtaru lak, la fima takhtaru linafsik. Yang berkuasa di alam dunia ini siapa? Allah. Lalu kenapa kita kok maksa-maksain harus menentukan sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan kita? Usul boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh kan usul kan? Yang menentukan itu siapa kira-kira? Nggak usah ke Allah lah, kita punya atasan. Pak, boleh nggak Pak saya usul? Terus jawabannya apa? Silahkan. Usulnya apa? Ini. Kira-kira pasti dikabulin nggak? Belum tentu. Tergantung atasan kita. Mau ngabulin nggak? Sederhana. Ngedoa boleh nggak?
Boleh, ya Allah saya minta ini. Boleh. Malah Allah menyuruh kita untuk berdoa. Ud'uni astajib. Apapun ungkapkan kepada Allah. Katakan kepada Allah. Allah pasti akan menjawab. Allah pasti akan mengabulkan. Tetapi pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Simple kan? Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, dan di waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita tentukan. Paham ya? Udah clear di sini? Simpelnya jadi sifat kita sebagai manusia adalah memohon, mengajukan proposal, mengajukan permintaan. Tetapi sifat Allah yang mutlak adalah yang menentukan. Enak nggak kalau gitu? Enak kan? Jadi nggak ada beban. Ya udah, ngomong aja. Mau apapun ngomong, boleh. Malah justru Allah senang sama hambanya yang suka ngomong, suka minta. Senang. Tapi urusan nanti Allah mengabulkan kapan, di mana, apa yang dikabulkan, itu semuanya berada di dalam kekuasaan Allah. Allah maha mutlak untuk menentukan segala sesuatu. Jadi dalam artian Allah itu zat yang maha perkasa, yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Manusia hanyalah hamba, ya, hanya budak, ya, ibarat wayang. Itu.